Hendul, berjumpa dengan saya lagi, Romo Budi. Pada hari yang cerah ini, saya akan pergi ke sebuah tempat yaitu Kalasan untuk berjumpa dengan seorang muda yang kreatif, yang inovatif, yang inspiratif. Penasaran? Maka ikuti perjalanan saya hari ini. Sekarang kita sudah sampai di rumahnya Krishna. Ayo ikuti terus keseruannya. Hari ini kita sudah di base campnya Mas Krishna. Ini saya sudah berjumpa dengan Mas Krishna ya. Halo, gimana kabarnya? Baik, Om. Oh, ini tempatnya ya? Iya, jauh di Kalasan. Kalasan ini ya? Iya. Ini tempat produksinya ya? Tempat produksi, tempat penjualan, marketing lah, kantornya. Kantornya ya. Mungkin bisa cerita usahanya ini apa ini? Usahanya agak unik sih, Rom. Ada cat lukis, tapi kita positioningnya kepada ke sepatu. Jadi marketnya cat lukis sepatu. Awalnya mulainya dari situ. Cat lukis sepatu ya? Iya, kan banyak. Tapi kalau di Indonesia tuh banyak yang sepatunya pengen kusam terus dibikin jadi lebih baru lagi. Itu pakai produk ini, nama brandnya KSJ. Produk utamanya itu ada dua. Jadi cat lukis sama di bahan kulit dan di bahan kanvas. Sisanya ya aksesoris seperti itu. Ya kayak sabun sepatu, parfum, anti air, water repellent seperti itu. Ya. Produknya cat itu ya. Iya. Lalu prosesnya sampai memilih itu gimana? Iya, Mbak. Dulu itu sering browsing di Kaskus awalnya. Sekitar 2013 zaman SMA senang jualan juga dari SMA. Jualan sepatu atau apalah buat memenuhi kebutuhan ini. Oh, SMA. sudah mulai ya? Udah seneng jualan online dari Kaskus. Nah, terus di 2014 ke Jogja untuk kuliah sambil cari lihat yang lagi rame di sini apa. Terus lagi rame tentang jasa cuci sepatu gitu. Jadi ternyata ada pasar di mana orang udah nggak pengen nyuciin sepatu sendiri, dikasih ke orang lain. Jadi laundry sepatu lah. Iya. 2014. Nah, terus saya ngelihat itu banyak peminatnya. Akhirnya ikut-ikut buka di sana itu. Ternyata selain kita bersihin sepatu, itu ada juga yang ngecatin sepatu orang, ngelukis. Saya ngelihat ternyata banyak yang ngambil waktu itu suppliernya masih dari luar, dari produk impor semua. Terus ngelihat ternyata belum ada nih yang seperti ini yang lokal, karena mereka kesulitan waktu ngambil barangnya. Cat itu? Yang produk luar, kesulitan ngambil barang, harganya juga pasti lebih tinggi karena ada pengiriman. Saya ngeliat ada peluang di sana untuk cat itu sendiri, kan unik nih, belum ada di Indonesia, belum nih. Belum ya? Waktu itu belum, kalaupun ada mungkin belum rame. Makanya mulai dari situ. Berarti pas di Jakarta itu masih SMA ya berarti ya itu ya? SMA. Terus 2014 ke Jogja baru kuliah. Nah, itu akhirnya November, Desember itu nyari-nyari peluang usaha apa gitu. Terus akhirnya mulai nyoba produksi itu 2015. Berarti proses yang menarik kan proses belajarnya ini. Iya. Karena bukan disiplin ilmumu ya? Bukan. Jauh banget. Lalu proses belajarnya gimana nih? Pertama pertama buka jurnal, lihat jurnal internasional, terus penelitian di kampus-kampus orang, kampus teknik kimia UPN. Jadi belajar sana ya. Terus kampus ya beberapa kampus lah, sampai akhirnya itu
ketemu pengrajin kulit di Jogja. Nggak sengaja ketemunya terus dikasih ilmu gitu. Jadi di tempat fitness terus ketemu orang ngasih ilmu tentang cat kulit ini, akhirnya malah kepake seterusnya. Oh, jadi dari perjumpaan tadi iya, dari ilmu jalanan lah Romo. Ilmu jalanan, explore ya. Explore sendiri, mencari sendiri, ketemu sendiri. Orang. Lalu mulai ya. Lalu mulai mencobanya prakteknya. Kan harus dipraktekkan kan itu. Iya, nyobanya itu ya sekitar 2015 lah. 2015 awal. Itu nyoba praktek sampai akhirnya itu April itu coba jualan dikit-dikit dulu. Dan itu masih sendiri ya? Sendiri. Full. Pas awal itu ya? Sendiri. Dan mulai di Jogja ya? Mulainya semua dari Jogja. Dari Jogja ya? Dari Jogja. Jadi praktek, lalu ditawarkan. Iya, ditawarkan. Lalu proses awalnya gimana? Kan ini segmen apa? Barangnya unik banget dan kita nawarin orang juga sulit. Nggak banyak orang cat sepatu untuk apa? belum connect ya awal-awal. Iya, ya. itu apa gitu kan, orang kalau beli sepatu rusak kan beli lagi akhirnya. Nggak beli cat. Paling susah ya mengenalkan ke konsumen sih, edukasi konsumen kayak gitu. Ini keperluan produknya apa. Terus akhirnya mulainya ya karena saya basicnya dari jasa cuci sepatu itu yang udah buka sambil jalan. Jadi dari siang sampai jam 8 malam itu saya jaga toko itu. Waktu itu ngontrak di daerah Kledokan, terus malam sampai jam 11-12 produksi sendiri. Nah, akhirnya dari situ karena udah kenal sama teman-teman yang butuh, nawarin satu-satu. Polanya gitu ya? Iya, nawarin, oh ternyata cocok, terus butuh kurang apa, tambahin. Akhirnya sampai begitu udah mulai percaya diri, kita buka dari online. Baru buka WhatsApp, Instagram, udah mulai pede gitu. Nah, dari sana baru berkembang. Lalu dalam rentang yang ini kan sudah berapa? 5 tahun ya? Iya, bulan depan 5 tahun. 5 tahun lalu produkmu ini sudah sampai kemana saja ini? Kalau produk seluruh Indonesia udah. Mungkin yang ditambah ada di luar ke Singapura, ke Malaysia, Timor Leste, ya paling sekitaran itu kalau di luar negeri. Kalau yang sebenarnya permintaan dari luar itu ada banyak. Misalkan kayak ke Amerika, Inggris, sama kemarin ada yang minta ke mana ya, Mesir atau apa. Cuma kita belum bisa mengakomodirnya aja. Udah, berarti permintaan sebenarnya udah banyak. Banyak karena kita pakai media online kan, udah jarak udah bukan hambatan. Betul. Begitu. Tapi kita masih kesulitan gimana shippingnya ke sana. Cuma yang baru ngerti seperti Singapura, Malaysia masih bisa. Tapi yang wilayah Indonesia udah ke cover ya? Indonesia semua udah pernah ngirim. Sudah pernah ngirim ya? Dari ujung, dari Aceh sampai Papua semua sudah. Berarti sebarannya udah luas ya? Ya karena online itu juga ya? Iya, karena online itu, jadi nggak ada batasnya gitu. Situ. Kalau di Jogja ini sendiri juga tentu sudah yang pertama soalnya ya? Iya, Jogja karena base-nya dari sini kita sediain toko 4 ya, rekanan lah, toko rekanan dan 4. Jadi di daerah utara 1, selatan, di tengah kota juga ada. Sudah dirambah ya? Dirambah biar tercover lah yang di Jogja kalau kebutuhannya. Lalu yang konsumen ini ada yang memang sudah rutin meminta ya permintaan produk ya? Jadi konsumen itu kita bagi basicnya ada 2 Romo. Yang pertama itu jasa-jasa cuci sepatu seperti saya dulu, sama yang pelukis-pelukis. Rata-rata seperti itu kan. Ya, sisanya ya perorangan aja. Nah kalau yang jasa cuci sepatu itu kan mereka bisnis to bisnis, mereka butuh produk ini untuk kelanjutannya juga, usaha mereka ya. Untuk usaha mereka. Nah kalau yang seniman ini mereka juga butuh untuk kan sekarang kayak gini jaket. Udah mulai marak juga ya. Iya, sekarang kan udah mulai rame. Nah itu kebutuhan seperti ini salah satunya. Itu kalau mereka yang segmen itu sudah repeat order karena butuh kan. Dan sedangkan yang seperti yang itu sebelumnya barang kan impor susah, makanya produk kita juga diminatin lumayan. Kan harganya bersaing, distribusinya juga cepat, kualitasnya bisa nandingin. Iya benar ya. Jadi produk lokal tapi berkualitas ya. Iya, jadi nggak bawa embel-embel lokal, yang penting kalau berkualitas bisa
kompetisi lah. Iya, betul-betul juga, dan jangkauannya kan lebih bagi mereka yang membutuhkan lebih enak ya. Iya, lebih enak. Jadi misalkan kalau produk asing kan customer service-nya susah kita hubunginnya. Makanya sediain ada tim-tim di belakang ini buat apa? Consumer satisfaction lah, biar lebih puas konsumen kita layanin terus. Untuk itu ya. Iya. Kemarin sih juga sempat ditawarin untuk ada rencana mau buka reseller atau stokis gitu di Singapura. Ini masih proses. Sudah mulai berpikir ke sana ya. Iya, udah beberapa udah ngajuin proposal, cuma masih belum kita eksekusi. Itu nanti harapan lebih lanjut ya. Lalu ini kan yang pertama kan sendiri, tetapi sekarang kan sudah mengajak teman-teman lah, ya dah. Nah ini siapa aja yang diajak ini, yang bergabung untuk membangun usaha bersama ini? Rata-rata kalau teman-teman yang ikut itu semua rata-rata mahasiswa. Mahasiswa full, semuanya mahasiswa. Makanya di sini jam kerjanya itu dibagi ada shift-shiftan untuk mengakomodir mereka kuliah juga tetap bisa kerja. Kok milihnya yang mahasiswa? Ya kan? Menarik ini pilihan ini. Karena saya dulu juga ada di posisi itu, pingin cari ilmu, pingin mengaplikasikan apa yang saat tahu juga belum ada wadahnya. Makanya terus kan kalau mahasiswa juga merasa pingin taunya banyak. Oh, jadi dari sisi memikirkan mereka supaya berkembang. Jadi sama-sama berkembang. Kalau usaha ini berkembang, mereka juga bisa berkembang. Jadi sama-sama berkembang bareng. Pinginnya seperti itu. Iya, ranah itu ya. Iya, karena kan ada yang suka misalkan fotografi, suka videografi, foto, atau membuat sesuatu yang kreatif lah sekarang. Ini kan industri kreatif gitu. Tapi mereka, saya juga dulu belum ada wadahnya, pingin bikin, tapi bingung medianya disebar di mana. Nah, sekarang makanya pingin mengakomodir itu juga. Teman-teman ini ya? Iya, teman-teman. Di arena-arena yang mereka miliki ya? Iya. Passion mereka ya? Iya. Ini berapa orang yang sekarang bergabung ini? Totalnya 9. Oh 9 ya? Totalnya 9 dibagi jadi 2 divisi. Yang pertama itu marketing 5 orang, divisi produksi ada 4 orang. Jadi sudah beberapa orang ya yang dilibatkan. Tentu ke depan dengan angan-anganmu itu mesti akan makin banyak orang yang pinginnya seperti itu dilibatkan ya. Iya, pinginnya melibatkan banyak anak muda lagi. Pengen berkembang lagi. Betul. Lalu ya ini harapan ya. Saya kira kan ini terus bergulir. Kamu sudah membaca pasaran. Sekaligus kan kalau tempatmu berkembang kan tentu kamu pasti punya dampak lebih luas. Tadi yang untuk teman-teman tadi. Ini angan-angannya masih sampai mana ini nanti? Kalau dari sisi usaha sih pinginnya lebih berkembang dari sekarang. Mungkin mencakup internasional. Internasional ya? Iya, pengennya go internasional gitu kan. Tapi kalau dari sisi yang teman-teman ini juga pinginnya orang-orang yang udah belajar dari sini, yang teman-teman yang belajar gimana cara melayani konsumen, bikin konten, pengiklanan, produksi, itu ilmunya tuh kepake untuk mereka nanti suatu saat punya produk sendiri atau jualan. Oh gitu ya? Iya kan, jadi di sini juga makanya sama-sama belajar. Jadi ini tempat usaha sekaligus tempat belajar ya? Pinginnya seperti itu ya? Jadi nanti kalau dari sini teman yang udah misalkan udah lulus pengen pulang kampung, kayaknya aku punya ide bisnis, nanti kan dari satu mereka nambah orang banyak lagi. Pengennya jadi selalu berkembang itu terus. Jadi berkembang juga mempengaruhi orang untuk semakin berkembang, punya dampak yang lebih luas gitu ya. Iya, jadi mereka dari sini bisa punya ilmu buat bisnis atau buka usaha. Terus mereka merekrut orang-orang yang mirip lagi, mahasiswa lagi, buka lagi, jadi lebih banyak efeknya. Efeknya lebih banyak ya, terutama di wilayah-wilayah usahaan kreatif ya ini ya. Iya, industri kreatif ya. Dan ini saya kira juga sejalan dengan perkembangan di Indonesia ya. Pemerintah juga baru ngomong ke usaha-usaha yang makin untuk anak muda dan industri kreatif itu.
basic produknya KSJ itu ada 2. Oh ini ya. Ini jadi ini buat bahan material kanvas seperti ini. Oh ini yang kanvas. Kanvas. Kan kalau orang yang sepatunya kusam biasa pengen baru pakai ini. Pakai ini. Iya. Terus kalau yang kulit itu biasa untuk ini yang untuk lukisnya ya. Untuk melukis di bahan kulit. Bahan kulit atau jaket yang tadi ada di depan. Kalau ini parfum ya. Ini saya pegang dulu. Parfum ini? Iya, parfum buat kaki, buat sepatu. Oh, baru tahu. Parfum untuk sepatu. Iya. Oh iya. Tinggal semprot gitu? Iya, tinggal semprot aja. Biar kaki kebiasaan yang kaki bau kaki atau apa. Oh ini jamuran. Ya? Antibakteri ya. Ada. Lagi rame sekarang antibakteri. Betul. Nih Romo ada produk lagi. Ini yang ini? Ini untuk apa ini? Jadi kalau disemprotin di kain, misalkan sepatu, jaket, jadi anti air dia. Jadi air turun. Oh, berarti kalau jaket biasa pun ya? Jaket biasa. Disemprot ini. Disemprot. Kalau hujan, enggak. Iya. Enggak basah. Enggak basah. Air turun. Nah, bisa dicoba ini. Lalu kalau yang caca tadi, yang untuk sepatu, yang kanvas maupun yang untuk lukis ya, itu dibandingkan dengan produk yang lain apa nih kekasannya? Bedanya itu mungkin saya tunjukin ini aja ya. Jadi kalau misalkan untuk produk yang lain, itu kan bahannya nggak lentur. Nah kita bikin cat yang untuk tekstil tapi bisa buat melukis, tapi bahannya tetap lentur dan hasilnya juga cocok. Kalau akrilik pasti keras. Keras terus warnanya mengkilat, cepet kering. Jadi nggak cocok dia. Kalau akrilik kan biasa untuk lukisan. Lukis kanvas. Nah kalau untuk pakaian kan kurang cocok, nanti jadi makin panas. Lalu selama ini produk-produk ini kan sudah kemana-mana lah ya. Lalu selama ini kerjasamanya sudah dengan siapa saja? Nah kalau brand yang pernah itu kita pernah workshop di Jakarta tuh bareng Adidas. Itu workshop bareng Adidas. Jadi mereka sepatu terus kita sediakan catnya dan nanti ada orang yang belajar untuk melukis. Terus kalau pernah juga rilis jaket baru dari Lois Jeans. Itu bareng dengan komunitas Doodle, Romo kalau tahu yang kayak bagian gambar-gambar gitu. Itu launching produk jaket dan tas apa waktu itu. Terus Vans juga pernah. Jadi ngecat tapi pakai produk KSJ kayak gitu. Jadi beberapa event-event lokal sih sudah sering. Sampai terakhir juga motor juga pernah Honda. Dan ini sudah brand-brand brand-brand besar juga ya. Iya. Salah satu juga yang jaket Jokowi itu juga kita pernah kolaborasi bareng mereka. Kerjasama. Berarti ya maksudnya udah levelnya kan udah connect dengan brand-brand itu ya. Iya. Lalu nanti yang terakhir ini ya, harapannya untuk anak muda lah. Tetapi sebelum itu kan persis yang dipilih itu kan teman-teman mahasiswa ya yang di sini, dan ini saya kira menarik juga karena kan harus ngatur pola kerjanya sembari memberi peluang kan tentu. Nah itu gimana yang terjadi di sini nih? Kalau yang kita biasa lakuin di KSJ itu kan karena mahasiswa pasti punya kesibukan pribadi, tapi gimana cara dia juga manage waktu buat kerjaan. Nah itu kita tiap minggu kita ada meeting bareng. Itu meeting bareng, kita atur jadwal dalam minggu ini rencana kerja kita apa, target yang mau dituju apa. Nah untuk waktunya kita biasanya nyesuaiin dengan mereka. Dan itu kita juga bagi jam kerja, misalkan dari jam 9 sampai jam setengah 2, jam setengah 2 sampai jam setengah 6. Nah di antara itu juga ada shift dari jam 11 sampai jam 4. Jadi kita ngasih banyak waktu untuk mereka untuk memilih jam itu ya? Memilih jam dan juga kerja by target. Misalkan ada keperluan, seringnya kan bimbingan dengan dosen. Itu kita nggak masalah, yang penting kerja by target itu sudah terpenuhi. Udah ngirim laporan semalam, Mas ini kita udah kerja ini sudah selesai, besok saya izin untuk ini, atau kita pulang telat, biasa seperti itu Rom. Oh jadi mekanisme itu ya? Iya. Jadi tetap bisa kuliah, fokus kuliah, tetapi juga bisa tanggung jawab kerja. Iya. Nah, ini yang menarik saya kira. Jadi ada pola-pola baru lah yang bisa dikembangkan di industri kreatif seperti yang dilakukan di sini. Saya kira yang dibuat di sini kan inspiratif ini ya.
Jadi sudah sekian lama, 5 tahun, dan pergerakannya juga makin luas, dampaknya makin luas. Lalu dari Krishna sendiri supaya juga menginspirasi teman-teman muda yang lain lah yang melihat konten ini. Ini menurut Krishna, anak muda ini harus bagaimana ini supaya berdampak? Iya, sekarang teknologi sudah mudah banget belajar, mau belajar apapun tuh udah nggak ada batasannya. Dari media online tuh mau belajar apapun bisa. Jadi nggak usah takut buat coba. Sama kita juga pinginnya tuh anak-anak muda tuh juga bikin banyak berdampak buat mahasiswa, karena kan nanti ada dari kementerian untuk program magang anak muda, kita bisa menyediakan magang buat anak-anak mahasiswa muda gitu. Dia bisa menampung itu juga, mengembangkan industri kreatif. Ya pokoknya jangan takut mencoba, karena mau belajar dari manapun bisa lah, nggak perlu dari background pendidikan sebelumnya. Jadi lebih luas ya. Jadi lebih luas.